Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Vince. Ia adalah anak tertua dari keluarga Vero dengan adiknya bernama Clara dan Jenny, juga kedua orang tuanya yaitu Nick dan Leanne. Di awal film terlihat Vince yang saling menodongkan pistol dengan pria lain, lalu mereka mengokang dan menembaknya tepat di kepala masing-masing. Tiga hari sebelum kejadian tersebut di kediaman keluarga Vero, tepatnya negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Karena Nick terluka parah akibat kecelakaan fatal, keluarga Vero akhirnya memutuskan untuk menjual rumah mereka demi membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Dikarenakan ibunya Leanna hanya bekerja sebagai waiters di restoran, sedangkan Vince sendiri adalah tukang listrik serabutan. Seperti biasa, pagi itu Vince mengantar ibunya bekerja menjenguk ayahnya di rumah sakit, lalu datang ke tempat kliennya yang cukup sultan, yaitu William beserta istrinya Aileen. So you got what you were waiting for. Ketika Vince sedang membetulkan kabel-kabel rumah, tanpa sengaja dia menguping pembicaraan William dengan istrinya yang membahas suatu pekerjaan dengan hadiah yang sangat besar. Setelah itu, William membuka amplop yang berisikan detail pekerjaan tersebut, mengetik identitasnya, lalu mengeprintnya dan surat tersebut disimpan di dalam lemarinya. Keesokan harinya, Vince kembali ke rumah William untuk melanjutkan servis listriknya. Lagi-lagi tidak sengaja, Vince mendengar percakapan William dengan temannya bernama Dick tentang pekerjaan yang bisa mendapatkan uang sangat banyak hanya dalam waktu sehari jika mereka berhasil. Usut punya usut, ternyata William telah memenangkan pekerjaan ini sebelumnya dan kali ini dia akan meminta tolong Dick sebagai jokinya. Mendengar itu semua, Vince pun semakin penasaran dengan pekerjaan tersebut. Lalu ketika Dick sudah pulang, Aileen sempat melihat isi surat tersebut dan betapa terkejutnya dia melihat suaminya William yang sudah tewas overdosis karena selama ini dia kecanduan narkoba. Polisi pun langsung dipanggil dan pastinya Vince juga dimintai keterangan karena dia berada di rumah itu. Setelah memberikan identitasnya ke polisi, Vince pun diperbolehkan pulang. Tapi karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ayahnya dan juga untuk keperluan keluarganya, Vince yang gelap mata akhirnya nekat mencuri surat tersebut di lemari William dan menggunakannya untuk mengambil barang di alamat PO Box yang tertera. Setelah mendapatkan barang dari VO Box, Vince pun membukanya dan ternyata berisi sebuah HP, 5 lembar uang $100 dan juga surat berlogo laba-laba dengan kunci yang ditempel. Penyelenggara pekerjaan misterius ini meminta pesertanya untuk membuang HP pribadinya, menggunakan uang $500 untuk membayar hotel di New York dan tinggal menunggu informasi selanjutnya melalui HP yang sudah disiapkan. Di lain tempat, pihak kepolisian mengutus detektif Larry untuk mendalami kasus kematian William. Ternyata selama ini Larry sudah mengendus sedikit informasi tentang pekerjaan tersebut dan mencoba menanyakannya ke istri William melalui telepon. Tapi Aileen berbohong dengan mengaku bahwa mendiang suaminya tidak pernah sekalipun membahas tentang pekerjaan tersebut.
Keesokan paginya, Vince sudah rapi dan pamit pergi wawancara kerja, padahal dia OTW ke New York dengan kereta untuk mengikuti pekerjaan itu. Namun karena Vince satu-satunya orang asing yang berada di TKP ketika kematian William, detektif Larry pun mengutus bawahannya untuk mengikuti Vince secara diam-diam. Sesampainya di New York, tepatnya di hotel, Vince akhirnya dihubungi oleh seseorang lewat HP dan diminta membuka kotak berangkas nomor 253 di sebuah kantor pos dengan kunci yang telah disiapkan di amplop yang tadi di berangkas tersebut. Rupanya itu berisi tiket kereta api menuju stasiun Macomb dan juga ada petunjuk selanjutnya. Namun dengan catatan, Vince harus turun di satu stasiun sebelum stasiun Macomb agar dia benar-benar menghilangkan jejaknya. Keesokan paginya, Vince langsung OTW ke kantor pos. Sesuai instruksi, selain tiket kereta api di berangkas nomor 253 juga terdapat sebuah peta dan juga selembar kertas karton bernomor 13. Setelah itu, Vince pun naik kereta dan langsung naik taksi. Ketika sampai di stasiun, sebelum stasiun Macomb, Vince meminta supir untuk mengantarkannya ke suatu persimpangan jalan yang jauh dari keramaian sesuai instruksi dari peta. Tak lama kemudian, Vince ditemui oleh seorang pria bernama Jack yang mengenalinya. Hal itu karena Vince memiliki lembaran karton bernomor 13. Jack pun meminta kembali HP yang sudah diberikan panitia kepada Vince, lalu mengantarnya ke sebuah pondok di tengah hutan. Di lain sisi, Larry dan polisi yang mengikuti Vince kehilangan jejaknya karena setahu mereka Vince pergi ke stasiun Macomb sesuai tujuan tiketnya. Kepolisian hanya mengetahui posisi terakhir Vince dari pas supir taksi yang hanya mengantarkan Vince dan tidak tahu kemana tujuan Vince selanjutnya. Setelah ganti baju dan hak sepatunya dicopot, Vince pun dibawa pergi dengan mobil lain ke sebuah rumah mewah di tempat yang terpencil. Di sana terlihat banyak bapak-bapak sultan yang mengumpulkan uang taruhan ratusan ribu bahkan jutaan dolar kepada sekelompok panitia. Vince kebingungan dengan situasi di sana. Kemudian ia bertemu dengan Joe dan Mark yang sama-sama heran kenapa bukan William yang datang. Vince pun akhirnya menjelaskan dengan jujur apa yang terjadi, di mana William telah meninggal overdosis dan Vince mengikuti instruksi pekerjaan ini dari surat milik William karena dia tahu akan memberikan uang yang sangat banyak. Ternyata Joe dan Mark adalah orang yang bertaruh untuk William, tapi sekarang sudah digantikan oleh Vince. Mereka bingung harus berbuat apa. Selain karena Vince yang begitu polos, mereka juga takut Vince telah diikuti oleh polisi. Tapi karena permainan akan dimulai sebentar lagi, mau tidak mau Vince harus mengikutinya sebagai peserta nomor 13 meskipun dia sempat menolaknya.
electrician. I was working on his house. Murdered. I knew he was waiting for a letter and it could be a lot of money. So I took it and followed the instructions. Dan ternyata pekerjaan ilegal ini adalah sebuah permainan Russian roulette yang menggunakan sebuah pistol revolver, di mana setiap peserta berbaris secara acak melingkar, mengisi satu peluru ke silinder pistol, memutar silinder berkali-kali sampai wasit bernama Henry bilang stop. I'm asking all gamblers to please step back. Please, gentlemen, back up. Back up. Thank you, gentlemen. Please, boss. Have a seat. Players. Lalu pistol ditodongkan ke peserta di depannya. Setelah itu semua peserta diminta melihat ke lampu bergambar laba-laba dan mereka harus menembak tepat ketika lampu telah menyala. Karena Vince hanyalah pemuda yang naif dan tidak pernah berurusan dengan kriminalitas, tangannya pun gemeteran dan kebingungan cara mengisi peluru sampai akhirnya Jack pun naik ke arena dan memberitahu cara mengisinya. No one gets up into the ring. I'm asking you to step down immediately. He doesn't know how to load his gun. Pay attention. Round. All right, enough. Selain Vince, ada 16 peserta Russian roulette lainnya. Di antaranya adalah peserta nomor 6, yaitu seorang pria penyakitan bernama Rona yang dibawa oleh adik kandung sultannya, yaitu Jasper. Di sana juga ada Jimmy yang membawa seorang narapidana bernama Patrick sebagai peserta nomor 17. I want to see them. Spin your cylinders. More, keep it up. Stop! Setelah memutar silindernya, Henry pun meminta semua peserta melihat lampu laba-laba dan baru boleh menembak ketika lampu sudah menyala. Lalu yang terjadi. Number 13, no turning around. Players, all eyes on the bulb. When the bulb lights up, you shoot. Empat peserta pun langsung tewas seketika, sedangkan Vince, Rona, dan juga Patrick masih bertahan. Tapi ternyata Vince masih belum menembak karena masih rewas dengan situasi di sana. Henry pun mengancam akan membunuhnya jika Vince tidak kunjung memencet pelatuknya, yang jelas itu akan merugikan Mark dan Joe yang sudah bertaruh untuknya. What the fuck are you doing? Pull that trigger! Henry pun mulai menghitung sampai 3 dan akhirnya Vince menembakkan pistolnya. 1, shoot. 2. Everyone out of the ring. Saat sesi istirahat, bapak-bapak petaruh yang kehilangan pemainnya mulai memindahkan taruhannya ke peserta yang masih bertahan. Jadi sultan-sultan dari seluruh mancanegara ini bisa terus bertaruh di setiap rondenya.
Sementara itu, karena telah diculik paksa dari penjara, Patrick berusaha keluar dari sana dengan mengiming-imingi uang $2 juta kepada yang membawanya, yaitu Jimmy. Ia jelas ditolak mentah-mentah karena selain takut ketahuan polisi jika nanti Patrick sudah keluar, Jimmy juga tahu jika Patrick nggak punya uang sebanyak itu. I can't do nothing for you, so don't even think about it. No matter. You don't like money. It's not possible. Come here, man. Wait a minute. Kali ini peluru yang digunakan bertambah menjadi 2 peluru dan pastinya kemungkinan peserta tertembak menjadi lebih besar. Dengan peraturan yang masih sama, para peserta pun mulai berbaris-baris mengisi peluru masing-masing, memutar silinder sesuai arahan Henry dan melihat ke arah bohlam sampai lampunya menyala. Kali ini Vince terlihat lebih tenang dari sebelumnya, tapi tetap saja dia masih agak was-was dan sesekali melihat ke para peserta di belakangnya sampai akhirnya lampu pun menyala dan semua peserta langsung menembak. Bitch. Higher. Spin your cylinders. Keep it up! Keep it up! Faster! 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 Stop! Aim! Cock your hammers! Eyes on the bulb! Peserta di belakang Vince sudah keburu mati sebelum sempat menarik pelatuknya, padahal pelurunya sudah berada tepat di laras pistol. You're pretty lucky. The bullet is in the chamber. He didn't have time to shoot. Nice. I'm gonna land on that one through it. Di waktu soma selanjutnya, Patrick masih berusaha bernegosiasi dengan Jimmy agar dirinya bisa dibebaskan dari permainan mengerikan tersebut. Tapi bagaimanapun, Patrick harus mengikuti permainan sampai selesai karena para panitianya pasti akan memburu dan membunuh siapapun yang mencoba kabur. Karena kemungkinan tewas semakin tinggi dan Patrick juga memiliki seorang anak laki-laki, Patrick pun akhirnya menjanjikan 50-50 dari truk berisi uang $6 juta hasil rampokan Patrick dan timnya yang sampai sekarang masih disembunyikan. Jika nanti dia tewas, Patrick berpesan kepada Jimmy untuk mengambil peta lokasi tertuang yang sudah dia tulis dan disimpan di sakunya, lalu membagi dua uang $6 juta tersebut, 3 juta untuk Jimmy dan 3 juta sisanya untuk anak Patrick. If I would have said something, they would have smoked my ass and taken the money. I got the money. I got a lot of fucking money. Pada ronde ketiga, peluru pun ditambah lagi menjadi 3 dan sesuai nomor rondenya 3 orang pun tewas tertembak. For the third round, I will ask the guards to distribute 3 bullets to each player. 3 bullets. Players, load the bullets in their cylinders. Raise your weapons. Spin your cylinders. What? Stop! Aim!
Cock your hammers. All players, eyes on the bulb. Sekarang peserta tersisa hanya 5 orang, yaitu Vince, Rona, dan nomor 6 dan juga peserta nomor 9 dan 3. Karena sudah memasuki ronde terakhir, panitia meminta setiap pemegang joki peserta untuk mengambil bola yang dibungkus oleh plastik. Di dalamnya ada 3 bola berwarna putih dan 2 berwarna hitam. Siapapun yang mendapatkan bola hitam, maka kedua peserta itulah yang langsung masuk ke duel babak final. Sedangkan untuk 3 peserta lainnya yang mendapatkan bola putih akan mendapatkan uang hadiah dan dipersilahkan untuk pulang. Setelah menjelaskan peraturannya, para pemegang joki pun mulai mengambil bolanya. Dari kelima finalis, Joe dan Jasper lah yang mendapatkan bola hitam. Itu artinya Vince berhadapan dengan Ronald di final nanti. Sementara itu, Patrick bisa langsung pulang dari sana untuk bertemu putranya. Tapi ketika Patrick sedang siap-siap pergi, Jimmy berniat membunuhnya untuk merampas peta terkuak di saku Patrick sekaligus uang hadiahnya dari permainan ini. Tapi yang terjadi, Hey, let him go. untungnya seorang panitia datang ke sana dan menghentikan perbuatan Jimmy, karena itu dilarang bagi siapapun untuk menyiksa pemain yang masih bertahan. Patrick pun akhirnya bisa bebas dari sana. Would bend your dick. Okay, son? Happy trails, partner. Sementara itu, ternyata Rona dan Jasper sudah 3 kali mengikuti permainan ini dan telah menjadi pemenang secara berturut-turut. Jelas lebih banyak orang yang bertaruh pada Rona ketimbang Vince yang keberuntungannya masih belum jelas. Tak lama kemudian, final ronde pun dimulai dan Vince akan berhadapan langsung dengan Ronald. Peraturan di final masih sama dengan yang sebelumnya, dengan pistol yang diisi peluru sebanyak 3 butir, seperti yang kita lihat di scene awal film. Setelah bersiap, Vince dan Ronald pun maju ke tengah-tengah arena. Mereka menodong dan mengeluarkan pistolnya lalu menatap ke arah bola. Raise your weapons. Spin your cylinders. More. Hingga akhirnya lampu pun menyala dan mereka berdua menembakkan pistolnya. Cock your hammers. Eyes on the bulb. When it lights up, you shoot. Situasi pun semakin tegang karena tidak ada peluru yang keluar. Semua orang yang melihatnya juga merasa cemas, terutama para bapak-bapak yang sudah bertaruh pada masing-masing peserta. Kalau peserta taruhannya mati, sudah pasti uang ratusan ribu bahkan jutaan dolarnya menghilang begitu saja. Lalu duel pun kembali dilanjutkan. Attention, gentlemen! The duel will continue. I will ask for an additional bullet in each cylinder. 1, 2, 3, 4.
Tapi kali ini 4 peluru dimasukkan dan itu artinya hanya menyisakan 2 lubang kosong di dalam silinder pistol dengan kemungkinan tertembak yang jauh lebih besar. Setelah memutar silinder, Vince dan Rona pun kembali melihat ke bohlam hingga lampu menyala sampai akhirnya. Raise your weapons. Spin your cylinders. More. Stop. Aim. Cock your hammers. When the bulb lights up, you shoot. Vince pun akhirnya menjadi pemenang dan semua petarung yang kalah hanya bisa terdiam meratapi keberangkrutannya. Gentlemen, the game is over. It's finished. Sementara itu, Jasper langsung keluar dari kerumunan karena kakaknya Rona tewas tepat di depan matanya, ditambah lagi dia kehilangan uang yang sangat banyak. Sebagai pemenang, Vince mendapatkan uang besar. Setelah permainan selesai, Joe dan Matt pun menawarkan Vince untuk diantar ke stasiun terdekat. Di sini Vince berpura-pura mau diantar, padahal dia langsung pergi mengendap-endap keluar dari gedung dengan melewati tumpukan mayat peserta yang telah kalah. Karena bisa saja Joe dan kawan-kawannya tiba-tiba membunuh Vince di jalan demi mendapatkan uangnya. Are you satisfied? If you want, we can give you a ride. Where? Doesn't matter. We can drop you off at the nearest train station if you like. Singkat cerita, Vince akhirnya berhasil kabur dan sampai di stasiun. Tapi ketika sedang menunggu kereta arah pulang, dia sempat melihat pak supir yang sedang memperhatikannya. Secara diam-diam, si supir pun langsung melaporkan posisi Vince kepada kepolisian dan tak lama kemudian mereka datang ke stasiun. Vince yang melihat kerumunan polisi langsung panik dan berusaha menyembunyikan tas uangnya. Tapi karena gak ada tempat yang aman dan polisi sudah semakin dekat, Vince pun akhirnya memasukkan tas uangnya ke tempat sampah. Setelah itu, Vince duduk di peron stasiun dengan ekspresi setenang mungkin dan polisi yang menemukannya langsung membawa Vince ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Vince diinterogasi oleh detektif Larry yang menanyakan di mana uang itu berada dan juga apa yang terjadi setelah dirinya dibawa ke persimpangan oleh supir taksi. Vince yang sadar bahwa Larry sudah sedikit mengetahui tentang permainan mematikan tersebut dengan cerdiknya memasukkan ceritanya di mana Vince memang mengambil posisi William sebagai pemain. Tapi setelah dibawa oleh Jack ke sebuah pondok di hutan, orang-orang di sana menganggap Vince sebagai penyusup dan berusaha menembaknya. Karena orang-orang itu tahu yang datang bukanlah William, Vince pun terus berlari melewati hutan-hutan. Bahkan saking jauhnya berlari, hak sepatunya pun sampai copot. Padahal sebenarnya dicopotin sama petugas di sana.
Larry pun masih terus mengorek informasi dari Vince dan menanyakan di mana lokasi pondok tersebut. Tapi Vince masih berdalih dengan mengatakan bahwa selama perjalanan menuju ke pondok, mata Vince ditutupi kain, begitu pula saat dia kabur dari tempat penjaga. Vince lari semalaman di hutan yang gelap dan tentunya tidak ingat rute menuju ke sana. Mendengar alibi Vince yang begitu meyakinkan, Larry pun akhirnya membebaskannya. When they saw me, I knew I was screwed. Told them Harrison was dead. But I was wrong. Setelah dari kantor polisi, Vince berburu balik ke stasiun dan mencari tas uangnya di tempat sampah. Tapi sayangnya tas Vince tidak ada di sana. Di sini Vince masih belum menyerah mencoba mencari ketumpuk sampah di luar stasiun dan untungnya tas berisi uang miliaran itu berhasil ditemukan. Supaya uangnya aman dan bisa cepat membayar tagihan rumah sakit ayahnya, Vince langsung mengirim uang itu ke keluarganya dan mengabari ibunya via telepon umum. $22, please. Hello? Karena Vince belum pulang berhari-hari dan tiba-tiba mengirimkan uang yang sangat banyak, jelas ibunya semakin khawatir. Vince pun berjanji untuk menceritakan semuanya ketika nanti dia sampai di rumah. Not long, I'll be home soon. What happened? Everything go okay? Listen, Mom, I sent some money in the mail. Certified mail. Money. A lot of money. If you're not home, have Clara wait for it, okay? What do you mean, money? From where? I'll explain everything later. Just make sure somebody's home. You're scaring me, Vincent. Meskipun Vince telah dibebaskan oleh Larry, namun tidak menutup kemungkinan jika polisi masih membuntutinya. Maka dari itu, Vince memutuskan menginap di hotel yang terdekat di stasiun malam itu. Dan keesokan harinya, Vince juga mengisi tas besar yang tadinya berisi uang dengan makanan dan juga sebuah boneka domba. Hal itu ia antisipasi kalau polisi menangkapnya lagi. Tidak ada yang tahu soal uang tersebut selain keluarganya. Tapi tiba-tiba ketika Vince sedang OTW naik kereta dari stasiun, secara kebetulan Jasper juga sedang berada di sana dan melihat Vince. Karena merasa tidak terima dengan kebangkrutannya dan kematian kakaknya Rona yang telah ditembak Vince di permainan laknat tersebut, ditambah lagi Jasper melihat Vince yang sedang membawa tas. Jasper pun langsung mengikuti Vince sampai naik kereta lalu menembaknya dan mengambil tas tersebut ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya. It's not. Yeah. All right.
Vince yang semakin melemah karena perutnya tertembak berkali-kali masih berusaha menghilangkan bukti tentang permainan itu dari polisi dengan mengunyah resi atau bukti pengiriman uang hadiah ke keluarganya. Meskipun polisi nantinya menginterogasi keluarga Vince, tidak ada seorang pun yang tahu tentang keikutsertaan Vince dalam permainan itu, apalagi tentang hadiah uangnya. Tak lama kemudian, Vince pun akhirnya meninggal dunia. Meskipun tidak sempat bertemu kembali dengan orang tuanya, tapi Vince berhasil menyelesaikan banyak problem di keluarganya, termasuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.